Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi seputar P3K baik guru maupun kesehatan. Nah, di sini ada kabar menarik yang disampaikan langsung oleh Ibu Nunuk Suryani, rekan-rekan ya, terkait penyelesaian honorer ini. Dan selanjutnya ada juga informasi untuk kesehatan di mana ada hal sepele yang membuat rekan-rekan di kesehatan ini sepertinya akan putus asa. Oke, kita lanjut saja ke informasi intinya. Namun sebelum admin lanjutkan, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut ke informasi yang disampaikan oleh Ibu Nunung. Itu yang tidak bisa diapa-apain berapa? Yang nggak bisa diapa-apain maksudnya yang oversupply, Iya, 2784. 2784. Yang tidak ada formasi sebenarnya ada tapi nggak buka, 3813. Saya khawatir ini kok yang 3813 ini sekolah merekrut honorer baru. Nggak boleh lagi. Yang ada di database itu selesai. Di sekolah saya kenyataannya 2. Itu nggak boleh, nggak akan masuk Dapodi. Oh, jadi Tapi sudah masuk. tahun ini, Bu, itu tidak boleh lagi kepala sekolah merekrut tenaga honorer baru. Karena guru yang akan kita masukkan adalah guru yang sudah lolos PPG. Oh, lulus PPG. Jadi ini itu penempatan guru-guru honorer. Setelah itu seharusnya sama sekali tidak boleh. Kita kan sudah punya data nih, tahun ini selesai di situ. Oh, nggak boleh lagi Bu ya merekrut. Iya, benar-benar. Nanti setiap rekrut itu hanya mengganti guru pensiun. Sekarang kan ini kan sudah dihitung termasuk guru-guru butuhnya itu 781 itu. Selesai penuh, ada guru pensiun itu kita bukan ganti dengan honorer. Oh, Supaya nggak ada lagi PR di tahun depan. Yang masuk itu adalah guru lulusan PPG, Prajabatan yang sedang kita siapkan. Jadi yang tadi itu nggak harusnya di data kami sudah dikunci, udah nggak ada lagi guru. Oke, dari tayangan video tadi, di mana admin di situ fokus dari apa yang disampaikan oleh Ibu Nunu terkait penyelesaian honorer untuk jadi ASN, rekan-rekan ya, untuk jadi ASN. Di mana beliau mengatakan bahwa untuk honorer baru yang tidak memiliki serdik itu tidak bisa diterima. Rekan-rekan ya, artinya tidak boleh lagi sekolah menerima guru selain daripada guru yang sudah memiliki serdik atau yang sudah PPG. Nah, jadi serdik itu menjadi tiket bagi guru atau honorer baru untuk mengabdi. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan baik yang baru lulus kuliah ataupun yang sudah lama namun belum belum memiliki serdik itu tidak bisa tidak bisa masuk sebagai guru baru. Seperti itu rekan-rekan ya. Itu penjelasan yang admin tangkap dari Ibu Nunu. Nah, seperti itu. Jadi rekan-rekan yang sekarang sudah masuk dalam database Kemendikbudristek yang kemarin ikut pendataan, insya Allah itu akan diusahakan diselesaikan, kecuali yang baru-baru ini yang baru akan masuk. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi itu ada hal baik juga buat rekan-rekan yang sudah mengabdi lama. Selanjutnya kita ke informasi untuk tenaga kesehatan. Di sini ada dari pemerintah Kabupaten Buton. Di sini diinformasikan bahwa tentang pembatalan status seleksi administrasi penerimaan P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Buton tahun anggaran 2022. Di sini berdasarkan pengumuman panitia seleksi daerah penerimaan calon aparatur sipil negara nomor 813 sekian tanggal 25 November 2022 tentang hasil seleksi administrasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan, di mana ada 2 poin di sini disampaikan bahwa terdapat pelamar calon P3K tenaga kesehatan yang dinyatakan memenuhi syarat pada pengumuman panitia seleksi daerah nomor 813 ini. Tetapi setelah dilakukan verifikasi ulang oleh tim verifikator terdapat berkas administrasi yang tidak valid. Nah, berkas ditemukan tidak valid. Rekan-rekan, jadi rekan-rekan yang lagi menunggu pengumuman hasil seleksi administrasinya,
khususnya teman-teman yang ada di Kementerian Agama. Nah, ini apa namanya? Harus ingat betul apakah administrasi yang diberikan atau yang diupload kemarin itu sudah benar-benar sesuai yang diminta. Oke, selanjutnya di poin kedua, daftar peserta terdapat berkas administrasi tidak valid adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada nama-nama peserta rekan-rekan ya, namun admin di sini tidak munculkan. Dan selanjutnya di sini dari Karawang, pengumuman pembatalan hasil seleksi P3K jabatan tenaga kesehatan untuk jabatan terampil asisten apoteker. Jadi di sini ada pembatalan rekan-rekan ya. Ini 9 Januari 2023 ada pembatalan khusus untuk jabatan asisten apoteker di Rumah Sakit Khusus Paru di Kabupaten Karawang. Pembatalan hasil seleksi P3K jabatan fungsional tenaga kesehatan untuk jabatan terampil asisten apoteker. Menindaklanjuti pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai ASN Pemerintah Karawang nomor 800 sekian tanggal 29 Desember tentang hasil seleksi administrasi jabatan fungsional tenaga kesehatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2022. Kami sampaikan pembatalan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi P3K maksudnya, jabatan fungsional tenaga kesehatan untuk jabatan terampil asisten apoteker pada Rumah Sakit Khusus Paru dikarenakan kesalahan pelamar yang seharusnya melampirkan kualifikasi pendidikan D3 Farmasi, tetapi pelamar melampirkan kualifikasi pendidikan S1 Farmasi. Setelah dilakukan verifikasi ulang oleh Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Karawang, adapun pelamar dibatalkan kelulusannya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada nama-nama peserta di sini rekan-rekan ya, yang dibatalkan kelulusannya. Nah, di sini mungkin rekan kita ini berpikir ya, yang dibutuhkan kan di sini D3 Farmasi, tapi mereka upload yang mungkin mereka berpikir tidak apa-apa jika yang diupload S1-nya, S1 Farmasinya, karena mereka itu bukan lulusan D3 Farmasi tapi S1 Farmasi. Seperti itu rekan-rekan ya. Namun ternyata tetap mereka dibatalkan, begitu dibatalkan hasil seleksinya, karena permintaan dari panitia berbeda dengan yang diminta. Nah, meskipun dia sudah S1 Farmasi tapi tetap dibatalkan karena yang diminta adalah D3 Farmasi. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya admin kembali di sini ingin mengingatkan kepada rekan-rekan semua terkait pengumuman dari Gubernur Riau. Pembatalan hasil seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan pemerintah Provinsi Riau. Di Riau sendiri ditemukan bahwa dari hasil jawab sanggah, nilai yang dilakukan kepada peserta melalui laman verifikasi sanggah nilai bahwa terdapat satu orang peserta yang semula dinyatakan lulus atau PL menjadi tidak memenuhi syarat, serta merujuk hasil verifikasi panitia seleksi P3K pada persyaratan wajib, yaitu surat rekomendasi pengalaman kerja dan berkinerja baik sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal. Nah, ini aturannya rekan ya. Ini juknisnya nomor HK 0103 ternyata tidak sesuai, yang ditandatangani oleh pimpinan unit bekerja yang sesuai dengan jabatan yang dilamar, statusnya terbuat valid. Nah, statusnya terbuat valid. Ternyata pelamar belum memenuhi 2 tahun masa kerja. Nah, nama peserta ada di sini. Nah, begitu kami mengecek rekan-rekan ya, mengecek surat dari peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, ini nomor HK 0103 F2268 2022 tentang petunjuk teknis tata cara verifikasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan, di mana di pasal 7 ya, di bab 2 pasal 7. Oke, nah ini di pasal 7 dikatakan bahwa pelamar P3K jabatan fungsional kesehatan harus memiliki STR sebagai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B. Poin kedua,
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pelamar P3K jabatan fungsional kesehatan harus memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional dilamar dengan masa kerja paling singkat, yaitu 2 tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama. Nah, jadi di situ yang diminta memang 2 tahun rekan-rekan ya. Diminta 2 tahun. Namun rekan kita di sini dia itu belum memenuhi 2 tahun masa kerjanya, padahal dia itu memilih terampil. Di sini sudah jelas sekali untuk terampil dan ahli pertama itu minimal 2 tahun. Dan itu dibuktikan rekan-rekan ya, juga ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Jadi ini merupakan temuan oleh verifikator. Nah, selanjutnya yang tadi kita perlu ingat lagi bahwa jika yang diminta A, jangan mengirimkan yang B. Nah, seperti ini ya, yang diminta D3 farmasi namun yang diupload begitu, atau yang dilampirkan S1 farmasi. Jadi hal-hal seperti ini terkadang kita anggap ini hal yang kecil begitu rekan-rekan, berpikir mungkin tidak apa-apa, namun ternyata ini bisa membatalkan kita menjadi calon ASN. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan yang di kementerian manapun itu, ketika ingin melakukan upload data, mohon sesuai apa yang diminta oleh instansi. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.